Ceritanya ada dua anak laki-laki kembar dari suku Maya yang gemar bermain bola. Mereka sangat jago, tapi sangat berisik saat bermain. Penguasa dunia bawah merasa terganggu dengan suara mereka dan memanggil kedua anak laki-laki itu ke dunia bawah, sebuah tempat yang disebut suku Maya sebagai Xibalba. Begitu kedua anak itu tiba di tempat suram itu, para penguasa dunia bawah memberi serangkaian ujian. Singkat cerita, kedua anak kembar yang belum berpengalaman itu gagal dalam ujian dan kehilangan nyawa mereka. Namun itu semua tidak sia-sia. Peristiwa menyedihkan ini melahirkan sebuah pohon buah yang indah. Gak lama kemudian, seorang wanita muda melihat buah yang cantik di pohon ini dan meraih untuk memetiknya. Menurut legenda, tak lama setelah itu, ia melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang diberi nama Hunahpu dan Xibalangkue. Sama seperti nenek moyang mereka, si kembar ini pemain bola yang hebat, tapi mereka sama berisiknya dan penguasa dunia bawah menjadi kesal lagi. Mereka meminta sepasang anak kembar ini untuk datang dan bermain di dunia bawah dengan harapan bisa menyingkirkan keduanya juga. Ketika si kembar tiba, para penguasa mengirim mereka ke sejumlah tempat yang menakutkan. Yang pertama adalah rumah penuh kesuraman yang sangat gelap. Mereka kemudian melewati rumah pisau di mana mereka harus menghindari terluka. Si kembar kemudian menyalakan api di rumah es agar tidak kedinginan dan berlari melewati kandang jaguar di mana mereka mengelabui hewan-hewan supaya tidak dimangsa. Terakhir, mereka memasuki rumah kelelawar di mana keberuntungan mereka tampaknya telah hilang. Salah satu kelelawar berhasil membawa kepala Hunahpu, penguasa dunia bawah, kemudian menantang si kembar bermain bola dengan mereka, tapi mereka jelas tidak diuntungkan. Xibalangkue meletakkan seekor kura-kura di pundak Hunahpu untuk menggantikan kepalanya yang hilang dan mereka pun mulai bermain. Saat para penguasa terpaku pada seekor binatang di dekat lapangan, Xibalangkue mengambil kepala saudaranya dan memasangnya kembali. Si kembar pun membuat para penguasa kesal karena bisa menyamakan kedudukan. Hunahpu dan Xibalangkue terus melakukan serangkaian trik untuk para penguasa dunia bawah. Salah satunya adalah Xibalangkue melukai Hunahpu dan menghidupkannya kembali. Para penguasa sangat terkesan dengan penampilan si kembar hingga meminta keduanya melakukan trik yang sama pada mereka. Tentu saja si kembar setuju, tapi setelah melakukan trik mereka kepada beberapa penguasa, si kembar menolak menghidupkan mereka kembali. Melihat apa yang terjadi, para penguasa dunia bawah mengaku kalah dan memohon ampun, serta berjanji tidak akan mencampuri kehidupan manusia lagi. Hunahpu dan Xibalangkue merasa senang karena berhasil membalaskan dendam nenek moyang mereka dan mendapatkan penghormatan dari para penguasa. Menurut legenda, para penguasa langit sangat terkesan dengan si kembar hingga mereka dibawa untuk tinggal di langit dengan mengubahnya menjadi bulan dan matahari. Peradaban Maya adalah salah satu masyarakat pribumi yang paling dominan dalam sejarah dan cerita rakyat serta tradisi mereka masih terus ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Dulunya mereka tinggal di wilayah yang disebut Mesoamerika. Wilayah ini terdiri dari Meksiko modern dan beberapa bagian Amerika Tengah seperti Guatemala, Belize, Honduras, Semenanjung Yucatan, dan El Salvador. Mereka hidup dari tahun 1800 hingga 900 sebelum Masehi sampai 900 hingga 1500 Masehi. Selain legenda mereka yang mengesankan, suku Maya adalah penemu yang handal. Mereka dikenal akan kalender, sistem penulisan, metode pertanian, dan olahraganya. Tulisan mereka misalnya ditemukan dalam kondisi utuh di bangunan dan monumen batu, serta buku-buku dan tembikar yang langka. Sistem tulisan mereka lebih dari 800 hieroglif dalam berbagai kombinasi. Masing-masing tanda tersebut konon mewakili sebuah suku kata. Sistem penulisan mereka berhasil diterjemahkan secara tidak sengaja oleh Tatiana Proskoryakov, seorang wanita Amerika yang awalnya belajar untuk menjadi seorang arsitek. Karena tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya, dia akhirnya menjadi seorang ahli suku Maya, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang ini.
Dialah orang pertama yang menyadari makna simbol katak terbalik suku Maya sebagai kelahiran dan simbol sakit gigi sebagai tanggal ketika raja naik tahta. Hal ini memudahkan para ilmuwan untuk menentukan hari ulang tahun serta nama-nama penguasa dinasti Maya tertentu. Mereka juga penemu konsep nol yang dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar dalam ilmu matematika, fisika, dan sejarah manusia. Tentu saja bahkan pada masa itu, orang-orang memahami gagasan tentang tidak memiliki apa-apa. Tapi, konsep nol sebagai angka adalah penemuan yang relatif baru. Fakta menarik tentang suku Maya adalah mereka sangat menyukai topi. Semakin besar topimu, kamu akan terlihat semakin terpandang. Ini bukan hanya menjadi simbol fashion ya, tapi juga membuat mereka terlihat lebih tinggi yang dianggap penting untuk menunjang penampilan mereka. Suku Maya juga membuat salah satu kalender paling rumit dan kompleks dalam sejarah manusia. Kalender ini yang pertama kali menggunakan angka 0 sebagai penunjuk waktu. Kalender mereka berakhir pada 21 Desember 2012 yang membuat beberapa orang percaya itu berarti akhir dunia. Ternyata tidak demikian, kebetulan saja tanggal tersebut bertepatan dengan akhir siklus tahun suku Maya. Tapi tahukah kamu, semaju-majunya mereka dalam ilmu pengetahuan dan astronomi, mereka juga membuat beberapa kesalahan. Salah satunya adalah keyakinan mereka bahwa bumi itu datar. Teori mereka adalah keempat sudut bumi diawasi oleh dewa-dewa yang menjaga agar langit tidak jatuh di atas tanah mereka. Tapi kita patut memuji menu makanan mereka nih, karena mereka terkenal sebagai pemakan coklat. Mereka mengubah makan coklat menjadi sebuah bentuk seni, tapi minuman yang mereka buat tidak seperti coklat panas yang kita nikmati saat ini. Resep mereka meliputi pencampuran kakao dengan air, madu, cabai, tepung jagung, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat minuman berbusa dan pedas. Ritual meminum kakao menjadi bagian penting dalam perayaan mereka. Kita belum selesai menemukan semua bagian menakjubkan dari arsitektur dan peradaban mereka. Baru beberapa tahun yang lalu, sebuah piramida bangsa Maya ditemukan di Tonina, di negara bagian Chiapas, Meksiko. Piramida ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Alasan piramida ini luput dari perhatian para arkeolog begitu lama adalah letaknya yang tersembunyi di bawah bukit yang dipercaya sebagai bukit alami. Reruntuhan dua kota bangsa Maya baru-baru ini ditemukan di negara bagian Campeche, Meksiko. Mengapa kita baru menemukannya sekarang? Itu karena keduanya tersembunyi oleh vegetasi yang sangat lebat yang membuat para arkeolog sulit menjangkaunya. Suku Maya tidak menghilang begitu saja, keturunan mereka masih ada sampai sekarang dan banyak di antaranya memilih tinggal di tanah leluhur mereka. Sebagai contoh, kamu bisa menemukan mereka di Guatemala, di mana suku Maya merupakan mayoritas penduduknya. Secara keseluruhan, kelompok etnis Maya terdiri dari orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa Maya seperti Yucatec, Quiche, Quechua, atau Mopan. Mereka tidak tahu apa itu spa, tapi bangsa Maya sesekali menikmati sauna. Pondok-pondok sauna ditemukan di sekitar situs-situs Maya kuno. Pondok-pondok itu dibangun dari batu atau batu bata. Ruangan-ruangan ini merupakan bagian penting dari ritual pembersihan dan kesehatan mereka. Salah satu pondok sauna yang paling awal ditemukan di Cuelo di Belize Utara dan tampaknya sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Salah satu bagian terpenting dari budaya suku Maya adalah permainan bola yang disebut pits. Permainan ini memiliki makna politik dan spiritual. Kita bisa melihat lapangan bola di bagian-bagian penting dari situs arkeologi Maya. Tujuan utama dari permainan ini adalah memasukkan bola karet melalui lingkaran batu yang sangat tinggi tanpa menggunakan tangan. Pada dasarnya permainan ini kombinasi dari sepak bola dan bola basket. Tapi permainan ini bisa menimbulkan konsekuensi serius yang kalah terkadang bahkan bisa kehilangan nyawanya. Wah, taruhannya benar-benar tinggi. Karena permainan ini dan kebutuhan akan bola yang memantul, bangsa Maya merupakan salah satu budaya pertama yang menggunakan karet. Mereka membuatnya menggunakan lateks alami. Ada berbagai jenis karet berbeda tergantung dari bahan alami apa yang dicampurkan ke dalam lateks. Begitulah cara mereka membuat bola yang bisa memantul jauh. Sekian dulu bahasan kali ini ya.